Jelas sampai teman-teman sahabat Quran? Jelas, paham? Ya, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid di akun ini khusus. Kalau di akun kedua saya itu buat bedah tajwid tipis-tipis buat teman-teman yang baru belajar banget. Ya, jadi mulai ngaji dulu. Kalau di sini udah pendalaman, insya Allah. Innasya, jadi jangan centil, ya, karena shin bukan keluar dari bibir centil, tapi keluar dari walwas tufaji musyinu ya. Dia keluar dari tengah lidah teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Oke, paham sampai sini nggak? Mana nih? Ya, coba di tap-tap layar dulu, coba di-share dulu yang belum syiar Quran di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah, silakan di-share. Ya, silakan di-share teman-teman sekalian, ya. Gitu, silakan, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Innasya. Ya. Di sini otak tuaku bisa paham, Masya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Itu cara melafalkan shin. Jadi bibirnya jangan sampai ikut centil, ya. Shinnya sudah kita cari cara melafalkannya. Sekarang shinnya dia berharokat baris atas. Baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Maka shinnya nggak dibaca shi karena dia bukan kasroh. Shinnya nggak dibaca shu karena dia bukan berharokat dhammah. Tapi shinnya dibaca dengan vokal A, ya, karena dia berharokat fathah vokal A. Cara menyempurnakan vokal fathah atau harokat fathah itu dengan cara buka mulutnya. Wal maftuhu bil fathi fham. Ya. Huruf shin, huruf tebal, huruf tipis, hati-hati teman-teman. Ada yang bilang huruf shin huruf tebal. Hati-hati, shin bukan termasuk dalam huruf yang tebal. Ya. Hati-hati ya. Perhatikan. Huruf shin, huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis, jangan sampai bilang huruf tebal. Ya. Soalnya ada yang di live TikTok menyebutkan itu huruf tebal. Hati-hati, tidak. Ini huruf tarqiq, huruf murokok. Ya, bukan huruf tebal, hati-hati. Shin itu huruf tipis. Maka huruf tipis dibaca dengan senyum. Ya. Oke. Maka di sini shin berharokat fathah, dibuka mulutnya sambil senyum. Ya. Buka mulutnya karena fathah sambil senyum. Karena huruf shin adalah huruf yang tipis. Ya. Paham nggak? Nih, ketika kita lafalkan, jadi mana nih? Kita lihat cermin lagi. Ya. Nih. Jadi kita baca itu bukan sya, bukan hanya buka mulut, sya, tapi senyum. Sya. Sya dengan sya beda. Asal buka mulut beda. Sya, tapi sya. Biar tipis suaranya. Ya. Tipis tebal itu harus diperhatikan karena itu esensi dari setiap huruf. Ya. Kalau pengen teman-teman menyempurnakannya. Ya, gitu. Oke, selanjutnya. Shin di sini berharokat fathah, ya. Shinnya kan berharokat fathah, sudah kita bahas. Fathahnya dibaca berapa harokat ketemu alif. Nah, kalau ada fathah ketemu alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dua harokat, ya, dibaca 2 harokat, ya. Oke, nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apakah mad tabi'i hanya fathah ketemu alif? Ada 2 kondisi lagi mad tabi'i, apa aja? Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Jadi ada 3 kondisi, ya, gitu. Iya, masih pilek teman-teman, mohon doanya ya. Oke. Kalau ada fathah alif, mad tabi'i. Kalau ada dhammah wawu sukun, mad tabi'i. Kalau ada kasroh ya sukun, mad tabi'i juga semua. Ya. Dalam ayat contohnya adalah fathah ketemu sama alif, dibaca 2 harokat. 2 harokatnya harus konsisten. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kecepatan. Caranya gimana? Ayunkan 1 kali. Ya. Turun naik nih. Syani. Inna syani. Turun naik nih. Nah, jadi cara melafalkan mad tabi'i buat teman-teman yang belum konsisten, cukup diayunkan 1 kali seperti tadi. Kalau sudah terbiasa, tidak diayunkan pun tak masalah, tidak apa-apa. Ya? Paham sampai sana? Jelas? Coba mana nih semangatnya? Dibantu tap-tap layar dulu. Kalau live ini ada manfaat, dibantu tap-tap layar. Kalau pengen ikut syiar Quran beramal jariah bersama, di pojok kanan bawah layar HP teman-teman ada fitur tanda panah disiarkan, di-sharekan ke grupnya masing-masing. Ya. Yang belum silahkan share dulu biar dapat pahala jariah juga, bukan cuma keilmuan, insyaallah. Ya. Kita lanjut.
syani. Nun dilafalkan nggak susah-susah nun. Kenapa? Karena persis seperti kita melafalkan huruf apa? Huruf N selesai. Persis seperti kita melafalkan huruf N, teman-teman, huruf nun itu, ya. Nunnya di sini dia berharokat baris bawah, maka disebut dengan harokat kasroh. Kasroh itu dibaca dengan vokal I, maka nunnya dibaca tidak na karena bukan fathah. Tidak dibaca juga nu karena bukan dhammah, tapi dibaca ni karena dia berharokat kasroh. Gitu. Ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh nggak asal, bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, dengan cara rendahkan rahang bawah kita. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh bunyi vokal I itu bukan hanya sekedar dengan senyum-senyum, cengar-cengir saja, tapi direndahkan rahang bawahnya. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Tolong direndahkan rahang bawahnya ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya. Syani. Ni, bukan ni, tapi ni. Rahang bawahnya direndahkan. Itu cara menyempurnakan harokat kasroh. Jelas? Faham? Ya? Faham nggak, teman-teman? Kita lanjutkan atau jangan? Lanjutkan lagi? Kita lanjutkan lagi insya Allah, ya. Baik, kita lanjutkan. Inna syani. Lanjut. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Inna syani a. Nah, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf hamzah, ya. Lalu dia berharokat, hamzahnya berharokat baris atas. Maka dibaca dengan vokal a. Ya, dibuka mulutnya karena dia berharokat fathah, buka mulut. Kalau ada baris atas fathah dibuka mulutnya, dan hamzah merupakan huruf yang tipis. Maka dibaca harus sambil senyum. Ya. Nah, jadi ketika kita lafalkan, saya contohkan lagi. Bukan hanya sekedar a. Ini enggak senyum tapi sambil senyum. Nah, biar tipis suaranya, ya. Banyak orang yang tidak memperhatikan tebal tipisnya huruf, padahal itu merupakan hal yang melekat pada huruf. Ya, itu hal yang melekat pada huruf yang harus kita perhatikan. Kalau nggak diperhatikan, nggak sempurna bacaan kita. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Syani aka. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan huruf kaf. Ya, nih. Huruf kaf dilafalkan sebenarnya senatural seperti kita melafalkan huruf K pada alfabet, selesai. Kakiku itu udah naturalnya kaf, udah selesai sebenarnya. Ya, nggak usah berlebihan. Nah, contoh, kenapa banyak orang yang suka berlebihan? Gini, perhatikan. Kaf itu punya sifat yang disebut dengan hams, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, ya, punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya mengalir nafas atau udara dari mulut. Mengalir nafas. Nah, banyak orang melafalkan kaf karena tahu, kaf itu ada sifat hams, artinya mengalir nafas. Ya, tapi hati-hati, pengkhususan pada huruf kaf itu bukan mengalir kadar nafasnya, bukan mengalir. Kadar nafasnya pada huruf kaf ketika hams itu hanya berupa apa? Nih, hanya berupa kaf, ya. Hanya berupa percikan nafas saja. Ya, makanya jangan lebay, lebih dari percikan. Kalau lebay disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Berlebihan itu seperti ini. Kakiku bak. Nah, itu contoh bacaan yang berlebihan. Iya, itu contoh bacaan yang berlebihan. Kakiku bak. Ya, lebay, berlebihan. Ya, jadi cukup percikan nafas saja. Ketika teman-teman lafalkan dalam ayat, maka dilafalkan dengan natural saja. Inna syani aka. Selesai. Jangan sampai aka, jangan berlebihan karena dia bukan mengalir nafas. Ya, pengkhususan untuk huruf kaf dan ta itu nafasnya hanya berupa hamsnya hanya berupa percikan, bukan mengalir. Ya. Oke, kalau dia berlebihan disebutnya tadi apa? Disebutnya adalah takalluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan berlebihan. Lebay, jangan berlebihan. Ya. Inaka. Enggak, biasa aja. Inaka. Maaf, niaka. Syaniaka.
Niaka, bukan niaka. Ya, paham? Jelas teman-teman sekalian? Oh, coba difoto dulu. Kalau ada manfaat difoto. Ya, kalau ada manfaat lagi pengen di-share sebanyak mungkin. Ya, gitu. Ustadz kalau lawannya Hams jahar betul, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Inna syani'aka. Gitu. Oke, simple. Baca Quran itu. Ya simple. Pelan-pelan, asal mau pelan-pelan, ya bertahap. Ada yang dia belajar dari Latin dulu, boleh baca Al-Quran pakai Latin, tapi jangan bergantung dengan Latin. Latin itu dipakai untuk belajar, bukan dipakai untuk baca doang. Ya. Nah, kalau di akun ini kita fokus membahas per huruf, per hukum tajwid kita bahas. Per huruf, per hukum tajwid kita bahas. Detail insya Allah. Ya. Detail sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya. Nah, maaf ya teman-teman, saya agak pilek nih pagi ini nih. Nggak pilek, jadi mohon maaf kalau kurang maksimal ya pengajarannya. Oke, lanjut. Inna syani'akahu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke huruf berikutnya. Nih. Ya. Di sini ada huruf H. H-nya H besar, ya. Oke. H besarnya dalam kondisi berharokat dhammah. Kalau teman-teman menemukan simpul angka 9 seperti ini di atas huruf, itu namanya adalah harokat dhammah. Ya, harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal U. Maka H besarnya dibaca menjadi bukan H, karena bukan fathah, bukan juga Hi, karena bukan harokat kasroh, tapi dia dibaca dengan vokal U, Hu. Karena dia berharokat dhammah. Ya, sempurnanya harokat dhammah gimana? Ya, kalau fathah tadi dibaca dengan vokal A, kalau kasroh direndahkan rahang bawah. Kalau harokat dhammah bagaimana menyempurnakannya? Wa kullu madmumin falan yatimma ila bi dhammi syafataini dhammah. Cara menyempurnakan harokat dhammah itu dibaca dengan maju bibirnya. Ya. Oke. Nah, contoh. Di sini ya, hu berarti kita baca seperti ini. Inna syani'akahu. Maju bibirnya. Hu. Bukan hanya sekedar hu, tidak, tapi hu. Maju bibirnya. Ya, biar sempurna ya harokat dhammahnya. Karena ada dalilnya wa kullu madmumin falan yatimma ila bi dhammi syafataini dhammah. Gitu. Ya. Paham? Jelas? Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas huruf waw. Nih, huruf waw ini huruf yang sebenarnya gampang kita lafalkan. Mudah untuk kita lafalkan. Tapi saking gampangnya banyak orang yang asal. Saking gampangnya banyak orang abai. Cara menyempurnakan huruf waw seperti apa? Nah, cara menyempurnakan huruf waw kita cek. Waw punya tata cara. Waw punya cara untuk dilafalkan. Nggak bisa asal. Bisa asal tapi kita malu di hadapan Allah. Ya. Gitu. Oke. Cara menyempurnakan huruf waw itu kita harus lihat makhrajnya. Setiap huruf itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Huruf waw keluarnya dari asyafatain. Asyafatain itu apa, Bang? Asyafatain itu kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Dibaca lisyafatainil waw baun mimu. Waw itu kedua bibirnya dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Seperti apa? Seperti ini. Tuh. Ya. Bibirnya maju. Kalau nggak maju nggak sempurna. Maka ketika saya izin contohkan, waw itu dilafalkan dia maju bibirnya. Wa, wi, bukan hanya wa, wi, ya, paham ya? Nah, karena ada penjelasannya, karena ada tata aturannya, namanya disebut dengan makharijul huruf, wasifatul huruf, ya, paham sampai sini, ya? Nah, jadi harus maju bibirnya. Saya izin ingatkan di sini. Maju bibirnya. Kalau nggak maju nggak sempurna. Ya, paham sampai sini ya? Maju bibirnya, lalu wawunya berharokat fathah. Huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Maka wawunya dibaca bukan wi karena bukan kasroh, bukan juga u karena bukan berharokat dhammah, tapi dibaca dengan vokal A menjadi wa karena berharokat fathah baris atas.
Cara menyempurnakan fathah gimana? Wal maftuhu bil fathhi fham. Kita buka mulutnya. Ya, kita bahas per huruf. Kalau di live ini kita bahas per huruf. Buka mulutnya. Apakah cukup dengan buka mulut? Cek dulu huruf waw itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf waw merupakan huruf yang tipis, maka dibaca harus sambil senyum. Tuh. Kalau kita pengen detailkan, ada pembahasannya. Ya. Jadi ketika kita melafalkan huruf waw berharokat fathah, baju bibirnya dulu. Ketika fathah, buka mulut, dia huruf yang tipis sambil senyum. Ya. Contoh. Nih. Contohnya seperti ini. Bukan hanya dibaca buka mulut ya. Wah, enggak, tapi senyum. Biar tipisnya dapat. Gitu. Paham? Jelas? Coba yang baru bergabung siapa aja? Yang belum ikut tap layar dulu yuk. Tuh, 50.000 tap layar, 50.000 like. Di pojok kanan bawah ada tanda syiar Quran, tanda panah. Silahkan disiarkan dulu. Udah 200 kali, Masya Allah. Kita Qurankan TikTok, semakin banyak yang bergabung, semakin algoritma naik, semakin tersebar luaskan konten-konten ngaji. Konten-konten belajar ngaji. Ya. Dan teman-teman menjadi agennya. Agen syiar Quran. Ya. Gitu teman-teman. Ya, sekarang beramal jariah itu mudah. Pakai jempol doang. Asal mau aja. Gitu. Ya. Lanjut lagi. Ya. Sip, kita lanjutkan. Ini sudah difoto belum? Ya, kalau belum silakan difoto dulu. Sengaja biar teman-teman bisa nyatet. Sengaja teman-teman biar bisa ada bekal. Oh iya, pembahasannya apa gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Lanjut. Huwal. Nah, sekarang kita masuk ke dari wawu. Perhatikan. Dari wawu langsung masuk ke huruf lam. Ya, dari wawu langsung masuk ke huruf lam. Karena ada apa di sana? Di sini ada hukum atau kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam. Alif lam apa? Alif lam komariyah atau izhar komari. Saya izin tulis alif lam komariyah deh ya, karena bacanya menyebutkannya al komariyah atau alif lam komariyah. Saya tulis ya. Alif lam komariyah. Oke. Tandanya komariyah apa, Bang? Tandanya komariyah itu adalah tanda sukun di atas huruf lam. Berarti yang dibaca apa? Yang dibaca huruf lamnya. Itu aja gampangnya. Ya, bedanya dengan apa tuh namanya, syamsiah apa? Nih, bedanya sama syamsiah itu ini. Mana ya syamsiah nih? Syamsiah itu ini nih. Nah, ini syamsiah nih. Jadi syamsiah ada bentuk seperti alif lam. Setelahnya atau di sekitarnya ada tanda tasydid. Nah, itu alif lam syamsiah. Atau sering disebut dengan idgham syamsi. Ya. Paham sampai sana? Oke, mohon maaf ya, ini saya agak pilek nih, jadi kurang sempurna ya mendampinginya. Lanjut lagi ya. Oke, paham ya? Jadi langsung dibaca. Huwal, langsung masuk ke lamnya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih semangat teman-teman sekalian? Maaf nih, saya pilek nih ya. Aduh, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ya ada huruf lam, ya. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf lam itu persis seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet teman-teman sekalian. Ini kurang sempurna, ya. Coba, apakah di antara teman-teman masih ada yang melafalkan lam itu diserupakan dengan huruf L pada abjad alfabet? Dibacanya kayak gini. Huwal. Ada yang kayak gitu? Ya. Emang apa bedanya antara huruf L alfabet dengan huruf lam? Oke, kita akan tunjukkan dengan cermin. Ya. Kalau teman-teman melafalkan huruf L itu biasa dilafalkan seperti ini. Nah, itu L. Tapi kalau huruf lam, lalilubal lala, itu lam. Kalau L lala. Ya. Oke, paham? Oke. Nah, jadi jangan dibaca huwal, tapi huwal. Ya. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Jadi bukan huwal, tapi huwal. Syafaqallah Ustaz. Amin ya. Ini agak pilek saya soalnya ya. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Huwal a. Selanjutnya teman-teman perhatikan di sini ada huruf apa nih? Coba. Huruf yang saya blok dengan warna hijau
Teman-teman tahu nggak itu namanya huruf apa? Itu namanya adalah huruf. Ayo, apa nih? Mana nih keaktifannya? 8. Masih ada yang jawab alif, ya. Oke, yang jawab alif, saya izin lakukan penilangan dulu ya. Ini bukan alif, teman-teman, bukan lam alif. Jangan sampai salah, ya. Alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Tuh, ya. Kalau ada bentuk seperti alif tapi ada harokat, namanya hamzah. Huruf yang sering kita baca a, i, u namanya hamzah ya. Jangan lagi bilang alif ya. Salah ya. Ini hamzah ya. Oke. Paham ya? Nah, jadi bukan alif. Karena dia berharokat. Kalau alif yang kayak gimana? Alif yang kayak begini alif nih. Nih alif nih. Jadi alif. Teman-teman, nih ya, ini alif. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Dan alif itu pasti selalu ngikut sama fathah. Karena tugas alif memperpanjang huruf berharokat fathah. Gitu aja. Ya. Oke, kalau ini apa? Ini tadi di awal apa nih? Ini apa? Ini bukan alif. Ini namanya hamzah karena dia berharokat. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ini apa? Ini bukan alif. Karena dia berharokat. Ya. Oke. Paham ya? Jadi hamzah namanya. Oke. Sip, kita lanjutkan. Huwal. Nah, hamzahnya berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas namanya harokat fathah. Huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Cara melafalkan huruf berharokat fathah, dibuka mulutnya. Dalilnya wal maftuhu bil fathhi fham. Udah buka mulut gimana? Hamzah merupakan huruf yang tipis. Hamzah itu huruf yang tarkik, huruf yang tipis, maka dibaca kalau tipis dengan senyum. Jadi kalau ada hamzah, ya, kalau ada hamzah berharokat fathah, buka mulut sambil senyum. Contoh, nih ya, contoh. Bukan nggak ada senyumannya, nggak, tapi Nah, biar apa? Biar tipis. Kerasa oleh teman-teman. Oh iya, kalau senyum itu bacaan kita akan lebih tipis. Ya, paham teman-teman sekalian? Silakan difoto dulu. Ya. Oke, yang baru bergabung 1000 orang, tap-tap layar kompak. Yuk, kalau 1000 orang tap-tap layar kompak, naik 100.000 itu cepet. 100.000 like itu cepet. Yang belum syiar Quran, yang belum share live syiar Quran atau konten-konten ngaji, pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah. Silahkan di-share ke grupnya. Ya, biar dapat ilmu, dapat pahala jariah juga double. Ya, oke, silahkan. Kita lanjutkan. Ya, kompak deh. Cobain deh kompak bareng-bareng, coba deh. Ya, Masya Allah. Ya, jadi akan tersebar syiar kita. Insya Allah, syiar kita. Ya, syiar Quran. Bukan syiar saya. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Perhatikan. Di sini ada huruf ba dalam kondisi sukun. Ada huruf ba dalam kondisi sukun. Maka ba punya sifat yang hanya muncul dalam kondisi sukun. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ya, ada huruf sifat yang muncul ketika hanya ba dalam kondisi sukun aja. Nama sifatnya disebut dengan sifat qalqalah. Ya, keren. Teman-teman, betul, qalqalah. Ya, karena ini bukan pada saat kita berhenti, maka qalqalahnya qalqalah sughra. Ya. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu bahasa kitanya ya, pantulan. Sughra itu pantulan yang kecil atau pantulan yang ringan. Sughra itu kecil atau ringan, boleh ya. Jadi pantulkan saja dengan ringan. Huwal ab. Tapi tetap jelas, ya. Huwal ab. Tuh, gitu. Ya, jadi jangan sampai dibaca huwal abtar, gitu ya. Abta, tapi huwal abtar. Paham? Jelas? Oke, Masya Allah. Paham ya? Jelas ya? Contoh bedanya dengan yang kubro di akhir ayat. Suaranya pantulannya lebih besar. Kalau ini kan huwal ab. Kalau dibaca jadi kubro huwal abtar, enggak. Ya, tapi huwal ab. Ya. Oke. Nah, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ya ketika kita melafalkan huruf-huruf qalqalah, ada kesalahan yang tersembunyi. Ada yang tahu nggak apa? Ya. Kesalahan tersembunyi tapi udah dikolkolahkan, udah dipantulkan, tapi masih banyak orang yang tidak sempurna. Apa kesalahannya? Banyak orang yang melafalkan pantulannya dengan pantulan yang
Pantulan apa teman-teman yang udah sering ikut live saya? Pantulan yang, inget nggak? Ayo, mana nih yang sering ikut live saya nih? Ada kesalahan tersembunyi ketika kita melafalkan qalqalah. Ya, pantulannya pantulan yang tertahan. Ya, jangan sampai pantulannya pantulan yang tertahan. Ya, dan khawatir ini menjadi kesalahan yang besar soalnya teman-teman. Karena seperti seolah menambah huruf. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Yang harusnya kita baca abta. Jadi abta. Ada yang baca qalqalah macam itu pantulannya tertahan suara pantulannya. Ya, nggak ngalir suara pantulannya tapi tertahan. Itu nggak betul. Itu kurang sempurna. Huwal abtar. Atau misalnya qul huwallahu ahad. Nah, ada yang gitu. Allahus somad. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak boleh, ya. Karena khawatir teman-teman kalau membaca seperti itu seolah menambah ada hamzah sukun di sini. Kenapa seolah ada hamzah? Nih, kita cek ya. Kenapa seolah ada hamzah? Kita cek. Hamzah itu punya sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Sifat syiddah pada huruf hamzah akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Makanya huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah akan terhentak dan terhenti. Contohnya mu'minina, mu'minati, ta'kuluna, mu dan ta. Kenapa terhenti? Karena ketemu hamzah sukun yang punya sifat syiddah, tertahan suara. Khawatir, teman-teman khawatir kalau teman-teman melafalkan qalqalah dengan pantulan yang tertahan, teman-teman sedang menambahkan sifat syiddah pada hamzah. Huwal ab. Nggak gitu ya. Huwal abtar. Nggak, tapi huwal ab. Biarkan pantulannya dengan natural, mati sendiri saja. Huwal abtar. Abtar. Jangan ab. Paham? Sampai sini paham nggak teman-teman? Jelas? Ya, silahkan difoto. Ya Allah, semoga teman-teman sahabat Quran yang berada di live ini dan berada di live-live ngaji yang lain, ya Allah muliakan teman-teman semua karena Quran. Ya Allah jadikanlah keberpulangan kami kelak ke hadapan Engkau ya Allah dengan Quran, dan kelak mendapatkan syafaat, salah satunya syafaat dari Quran. Ya, amin. Yang mengaminkan saya doakan khusus karena teman-teman berkenan untuk komen amin. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai ada ba sukunnya. Jangan sampai ada huruf hamzah sukunnya. Huwal ab. Ya, jangan sampai huwal ab. Amin, 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 amin. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, yuk nanggung nih. Tap-tap layarnya 1.300 orang kompak. Teman-teman, waktu ini kompak bareng-bareng tap-tap layar. Kompak 1.300 orang, 1.200 orang. Ya, sampai 100.000. Dan yang belum syiar Quran, di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah untuk beramal jariah fitur syiar Quran. Tanda panah, silahkan di-sharekan dulu. Ya, biar bukan cuma dapat keilmuan, tapi dapat pahala amal jariah. Ya, lanjut lagi. Oke, silahkan. Kompak dulu bareng-bareng, silahkan. Ya, sambil saya minum. Karena saya... Terima kasih Bang Syakho ya. Bang Syakha atau Bang Syakho kalau pakai tajwid Syakho gitu ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Bismillah. Ya Allah mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Oke, selanjutnya kita akan membahas huruf apa nih? Nih, ini huruf apa? Ini namanya huruf ta. Ya. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta apa coba teman-teman? Jangan sampai ujung lidahnya digigit atau seperti menjulurkan atau lidah menjulur ke area luar mulut. Ya, atau seperti digigit. Huruf ta kesalahannya seperti ini. Saya contohkan dengan cermin. Ya, jangan sampai seperti ini. Huwal abta taru ta ti tu ta 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 ta. Ujung lidahnya nggak boleh keluar. Ya, kenapa? Karena ta cara membacanya bukan seperti itu. Ada kaidahnya. Ada makhrajnya. Iya, jangan digigit ujung lidah, betul banget. Ya. Gimana cara melafalkan huruf ta? Oke, kita cek. Cara melafalkan huruf ta, perhatikan. Ta jangan sampai dilafalkan seperti lidah menjulur keluar mulut atau seperti digigit. Ya. Oke, paham? Karena dia punya makhraj. Tuh. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Di mana makhraj huruf ta? Istilahnya adalah torful lisan.
Toroful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wato uwadalu watamin huwamin ulyasanaya. Artinya apa? Kita cek, baca. Ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Seperti apa itu? Seperti ini. Nih, ya ilustrasi gambarnya. Toh, ujung lidahnya masih berada di dalam area mulut. Dia ujung lidahnya nggak keluar mulut. Nggak keluar mulut, teman-teman. Kenapa? Karena huruf ta itu dilafalkan dari sini. Ya, kita zoom lagi ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Nih, ya. Jadi, lihat bagian ujung lidah kita. Disentuhkan, kita punya gigi sari atas. Nah, gigi sari atas kita punya pangkal, punya gusi. Nah, disentuhkan ke sana. Ya. Ketika kita lafalkan dengan cermin, ujung lidah kita nggak kelihatan. Tatitubat, bukan tatitu. Paham nggak sampai sana? Paham? Jelas? Jelas ya? Macam tuh teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, jelas? Kita lanjutkan kembali ya. Oke, sip. Nah, salah satu sifat yang harus kita perhatikan ketika melafalkan huruf ta itu yang nanti pengen punya modul buku seperti ini, insya Allah bulan Ramadan atau Syawal kita akan coba launching. Ini langsung saya yang buat, ya. Nanti kita lengkapi dengan scan barcode video pembelajaran langsung per huruf dengan saya, contoh-contohnya, dan insya Allah ilustrasi gambarnya kita ganti dengan ilustrasi video 3D animasi. Ilustrasi video 3D animasi, insya Allah, ya. Jadi silahkan ditunggu, ya. Ikuti rutin live kita, ya. Iya boleh, ditunggu nanti bulan Ramadan atau Syawal, didoakan, ya. Nah, lanjutkan lagi. Salah satu sifat yang kita harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ta adalah sifat hams. Hams itu artinya basicnya mengalir nafas, ya. Tapi untuk huruf ta dan kaf bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas. Maka dilafalkan cuma dipercikan saja. Ta ti tu at selesai. Jangan sampai ta ti tu bat. Nah, itu berlebihan. Emang kalau berlebihan apa salah? Namanya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Berlebihan dalam membaca Al-Qur'an dibuat-buat tidak natural, jadinya salah, kurang sempurna. Takaluf berlebihan. Ya. Maka ketika kita lafalkan dalam bacaan kita, ya seperti ini. Inna syani'aka huwal abta. Jadi bukan ta, jangan berlebihan. Ya, karena hamsnya hanya berupa percikan. Saya izin tulis. Takutnya teman-teman ada yang lagi sambil nulis nggak? Ini yang lagi nonton ada yang sambil nulis nggak? Nyatet juga nggak? Ada nggak? Ya, Masya Allah yang nyatet juga ya. Oke. Ya, jadi dipercikan nafasnya sedikit. Tatitubat. Dipercikan saja. Cukup selesai. Ya, seperti itu. Jelas? Lanjut. Lanjutkan ya. Difoto dulu. Ya, ini baru kita bahas taknya, belum harokatnya. Ya, step by step. Kalau kita belajar di sini per huruf, per harokat, per hukum tajwid pelan, ya, gitu. Oke, teman-teman. Kalau nanti saya buat aplikasi Al-Quran untuk nulis kayak gini online, mau nggak? Ya, aplikasi ya biar teman-teman bisa ikut nyatet kayak gini. Ada yang mau nggak? Ya, nanti saya juga coba buat dengan teman saya, ya, atau dengan rekan saya, ya. Masya Allah ya. Nanti download ya kalau misalnya sudah memungkinkan. Jadi sekarang kita coba buat buku dulu, buku tahsin. Nanti saya akan coba canangkan rencana untuk membuat Al-Quran tulis online seperti ini. Software atau aplikasi Al-Quran tulis seperti ini ya. Kalau ini bukan Al-Quran tulis, kalau ini bukan aplikasi, bukan ya. Oke, lanjutkan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat taknya tadi sudah kita bahas. Sekarang huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A. Ini namanya harokat fathah. Ya, yang belum tahu nih, namanya fathah. Kalau ada fathah seperti ini dibaca dengan vokal A. Maka huruf ta-nya nggak dibaca ti ya. Nggak dibaca ti karena dia bukan harokat kasroh tapi fathah. Bukan juga dibaca dengan vokal utu karena bukan dhammah tapi fathah. Ya, oke. Nah, tapi dibaca dengan vokal A menjadi ta. Amin, doa-doa terbaik buat teman-teman. Ya, dengan vokal A karena dia berharokat fathah. Tuh, ya. Cara menyempurnakan fathah kalau kita pengen detail, buka mulutnya. Dalilnya apa? Wal maftuhu bil fathi fham. Buka mulutnya. Huruf ta teman-teman, huruf tebal, huruf tipis teman-teman sekalian. Huruf ta itu huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis dibaca sambil senyum. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf ta, ketika makhrajnya sudah kita bahas tadi, ketika fathah buka mulut sambil senyum. Kenapa senyum? Karena huruf yang tipis.
Ya. Jadi bukan hanya dibaca gini. Ta. Senyumnya mana? Ta. Enggak, tapi ta, ta, ta. Senyum dia. Biar tipis, biar tipis. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Lanjutkan. Ya, sekarang sebelum kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan lagi deh. Kita lanjutkan dulu terakhir, ya, ke huruf ro-nya dulu, ya. Teman-teman perhatikan, di sini ada huruf ro, ya. Nah, di sini ada huruf ro, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik, ya. Huruf ro, teman-teman, cara melafalkannya seperti apa? Ya. Cara melafalkan huruf ro, teman-teman sahabat Quran sekalian, ya, nih seperti ini. Jadi, bukan ujung lidahnya, tapi punggung lidah. Au. Jadi kayak membentuk seperti huruf kayak lihat ujung lidahnya nih. Au. Kayak gini. Au. Abtaru. Jadi punggung lidahnya yang nempel, bukan si ujung lidahnya banget, ya. Oke. Selanjutnya, huruf ro jangan sampai getarannya terlampau banyak. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah getarannya terlampau banyak atau persis seperti getaran huruf L alfabet. Ini salah. Huwal abtar. Huwal abtar. Tar. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena huruf ro punya sifat warro wabitak kririn joel. Jadi ro itu punya sifat takrir. Takrir itu apa? Ya, takrir itu dia bergetar tapi sedikit. Nih, ya kita lihat huruf ro itu punya berbagai macam sifat huruf. Ya, salah satu sifat dari huruf ro adalah takrir. Warro wabitak kririn joel. Dia bergetar, tapi bukan getaran huruf R. Kalau R kan getarannya macam ini. Rori rubar. Itu R. Tapi kalau huruf ro cuman seperti ini. Ri ru baru. Getarannya sedikit. Dalilnya warro wabita kririn joel. Tapi walaupun getarannya sedikit, tetap getarannya lugas dan jelas. Ro, ri, ru, eru, eru. Terima kasih Bunda Eti. Ya, terima kasih topik koboynya. Jadi bukan ro, ri, ru jangan hilang juga sih. Tapi jangan terlalu banyak. Ro, ri, ru enggak. Tapi ro, ri, ru, eru, eru. Paham ya? Nah, seperti itu. Ketika kita lafalkan ke dalam ayat, jadi jangan sampai betul-betul getarannya banyak. Huwal abtar. Enggak, ya. Atau getarannya hilang. Huwal abtar. Enggak ya, tapi huwal abtar. Paham? Jelas? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Sedikit-sedikit, step by step. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang lebih dalam lagi dari huruf ro, ya. Yang 1.300 orang mana ada di sini tampil aktif nggak? 1.300 orang, saya minta tolong di waktu ini bareng-bareng tap-tap layar. 1, 2, 3 tap-tap layar sebanyak mungkin biar like-nya nambah. Tuh ya, Masya Allah. Ya, di pojok kanan bawah ada tanda syiar Quran tanda panah. Disiarkan yang belum syiar, yang belum beramal jariah, silahkan beramal jariah dulu di pojok kanan layar bawah teman-teman sekalian. Ya, oke. Seperti itu. Silahkan ya. Dapat ilmu, dapat pahala jariah insya Allah. Oke, lanjutkan lagi. Teman-teman, belum selesai, masih dari huruf ro. Kalau di akun ini kita fokus bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid sesuai dengan keilmuan sedikit dari saya. Ya, sedikit titipan dari Allah kepada saya. Oke. Nah, huruf ro, perhatikan. Ro di sini berharokat apa? Ro di sini dia berharokat dhammah. Maka huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal u. Maka harusnya kan kita baca huwal abtaru, gitu ya? Iya nggak? Huwal abtaru. Oke, karena dhammah. Tapi aturan mainnya berubah. Walaupun di sini ro berharokat dhammah, ketika kita berhenti, ya, ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, yang harusnya dibaca dengan vokal u, tapi kita berhenti pada huruf tersebut, baik berhenti di akhir ayat seperti ini, ataupun berhenti pada pertengahan ayat ketika ada tanda waqaf, maka harokat dhammahnya kita ganti menjadi apa? Harokat dhammahnya kita ganti menjadi sukun. Oke. Sukun ini disebut dengan sukun arid. Ya, sukun arid. Sukun arid itu sukun aridoh, sukun palsu atau sukun baru. Kenapa sukunnya disebut palsu? Ya. Karena asalnya bukan sukun tapi dhammah. Karena berhenti jadilah sukun arid. Paham?
Paham? Jadi nggak dibaca abtaru lagi, teman-teman sahabat Quran sekalian. Paham nggak? Jelas nggak? Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Oke. Huwal abtaru. Nah sekarang, teman-teman, ro sukun di sini kan jadi sukun nih. Ro sukun di sini apakah kita baca tebal? Apa kita baca tipis? Hati-hati karena ro bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kalau di sini abtar, apakah dia dibaca tebal atau dibaca tipis? Coba sebelum kita lanjutkan. Dibaca tebal. Gini ya, kita bahas rumusnya dulu. Nih kita bahas di sini. Kalau teman-teman menemukan ada ro sukun sebelumnya diikuti oleh bunyi vokal A atau vokal U, maka ro sukun dibaca tebal. Ya, itu rumus pertama, ya. Rumus kedua, kalau ada ro sukun sebelumnya diikuti oleh bunyi vokal I, maka ro sukun dibaca tipis. Ya, rumus 1, rumus 2. Ya, paham nggak? Sampai sini dulu, rumusnya dulu paham, baru kita praktekkan ke dalam ayat. Kalau ada ro sukun sebelumnya AU, bunyi vokalnya tebal. Kalau ada ro sukun sebelumnya bunyi vokal I tipis. Paham? Oke. Sekarang di sini ro sukunnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Baris atas. Fathah itu bunyi vokal A, bunyi vokal I, bunyi vokal U, teman-teman. Fathah itu bunyi vokal A, bunyi vokal I, atau bunyi vokal U. Bunyi vokal A ya. Nah, kalau vokal A, maka ro sukun sebelumnya A. Nah, kita cek. Kalau ro sukun sebelumnya A, maka dibaca tebal. Paham tebal ya? Oke, sekarang kita akan tebak-tebakan, gak akan langsung saya contohkan. Kita udah tahu ro sukunnya dibaca tebal. Ya. Nah, sekarang mana bacaan dari saya yang paling tepat? Saya akan contohkan dengan 2 contoh pelafalan. Perhatikan. Yang pertama, huwal abtaru.